Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bambang Sujanarko dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan membahas topik tentang Pancasila sebagai arus sejarah bangsa Indonesia. Pada diskusi kali ini, perkenalkan saya Anindya Aikusmaningtia sebagai moderator dan teman-teman dari kelompok 1 yakni, bisa di next slide, ada Nadila Eka Yulianti, kemudian ada Raihan Raffi, kemudian ada Asyidi Kulfaju, dan ada Dias Dafa. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Nadila Eka. Kepada Nadila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Periode pengusulan Pancasila. Awal mula munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan di Indonesia dan adanya rasa nasionalisme yang sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan momen perumusan diri bangsa Indonesia. Awal mula perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang yang diantaranya terdiri dari ketua yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, ketua muda yaitu Rajen Panji Sueroso, dan ketua muda Ichibangase yaitu orang Jepang, dan anggota terdiri dari 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. Sehari setelah dilantik, tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dalam sidang BPUKI menampilkan beberapa tokoh pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo, dan keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangan masing-masing. Pada sidang pertama 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Eka Sila yang berisi asas gotong royong. B. Periode perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada saat sidang BPUKI, pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno memberikan rumusan tersebut dengan nama Pancasila, yang diartikan sebagai 5 dasar negara. Kemudian, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, dalam proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang depuri Tesakai, yaitu Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan yang disebut dengan BPUPKI, yang dilanjutkan dalam sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Sidang BPUPKI dan
Usulan-usulan perumusan Pancasila sidang pertama BPK diadakan 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar negara Indonesia. Nah, pada siang hari pertama berakhir, kemudian Ketua BPKI langsung membuat panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan Pancasila. Anggota panitia kecil tersebut awalnya berjumlah 60 orang, tetapi karena terjadi suatu masalah, Ketua BPUPKI kemudian mengurangi jumlah panitia menjadi 9 orang saja, yang sekarang dikenal sebagai panitia 9. Nah, sidang panitia 9 dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut rumusan Pancasila dari panitia 9 itu yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berbunyi: 1. Ketuhanan dengan kewajiban memenjarakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada periode pengesahan Pancasila. Sore hari setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan, Muhammad Hatta menerima pesan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila piagam Sila yang pertama, Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sikap Muhammad Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia merdeka yang baru saja dicapai. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada Opsir, pembawa pesan tersebut, bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang esok hari tanggal 18 Agustus 1945. Nah, keesokan harinya sebelum sidang BPK dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Tunku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan dalam sidang PPKI yaitu: 1. Mengesahkan UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota BPKI yang ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, berikut ada pun perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan. Bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dibuatnya konstitusi baru UUD sementara, yaitu UUDS 1950. Yang selanjutnya pada 1956, Badan Konstitusi mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUD 1945, yang pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Karena pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. 1. Penulisan Pancasila sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Dua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh UUD 1945, dan yang ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPHS. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, ini mengenai alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa di next slide. Baik, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap negara pasti memiliki identitas negara yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya ini dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Definisi kebudayaan menurut Sastra Prateja 1991, yakni suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Next. Masih dalam Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil dari inkulturasi seperti tadi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Menurut Becker 1984 menyebutkan ada beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol, bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-explanation. Dan selanjutnya ada hal-hal yang terjadi dalam akulturasi ini seperti substitusi, kemudian ada sinkretisme, ada adisi, kemudian ada originasi, dan ada rejeksi. Lanjut. Untuk selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa Indonesia menurut Becky 1994. Dan selanjutnya ada meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dihasilkan secara simultan. Next. Dan selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila ini dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini keberadaannya dan kebaikannya, dan juga kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan juga menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Next. Dan selanjutnya ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh von Fagin bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila ini telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri bangsa tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa Pancasila yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Next.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilahkan. Raihan Raffi, apa sudah bisa untuk dibaca pemaparan materinya? Oke, mungkin teman kita Raihan Raffi sedang terkendala dengan jaringan. Untuk pemaparan materi selanjutnya bisa disampaikan oleh pemapar materi, yaitu Dias Dava. Kepada Dias, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Next. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Next. Selanjutnya adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam ketetapan nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dias atas pemaparan materinya. Untuk Raffi, apakah melanjutkan pemaparan materi? Iya, lanjutkan. Oke. Ya, masih bisa melanjutkan. Kembali ke materi dari Raffi ya, yang sumber historis. Ya. Oke. Baik, terima kasih moderator. Hari ini saya akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Next. Sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila adalah sumber yang berasal dari sejarah bagaimana Pancasila itu lahir hingga sekarang. Awal lahirnya Pancasila adalah pada saat sidang BPUPKI yang pertama, 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.
Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 resmi mengeluarkan Piagam Jakarta atau yang kita kenal dengan Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat 5 sila Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara, bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Next. Oke. Sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila adalah sumber dari Pancasila yang berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila adalah seluruh keragamannya dapat Indonesia dapat disatukan melalui ideologi Pancasila. Nilai sosiologi di Indonesia ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Next. Oke, yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila adalah sumber dari Pancasila yang berasal dari kehidupan politis di Indonesia. Pancasila memiliki arti penting dalam kehidupan di Indonesia. Seperti sila pertama, dapat diwujudkan dengan membangun toleransi antar umat beragama. Sila kedua dapat diwujudkan dengan pentingnya HAM di Indonesia. Sila ketiga dapat diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan atau kelompok. Sila keempat dapat diwujudkan dengan musyawarah atau demokrasi yang baik. Dan sila kelima dapat diwujudkan dengan tidak menyerahkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UUD 1945. Nilai tersebut adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, sekian dari saya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Raffi atas pemaparan materinya. Dan untuk pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Asidikul Panju. Kepada Panju, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah, yang pertama mengenai, mungkin bisa di next slide. Yang pertama mengenai esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Esensi Pancasila itu merupakan filosofis, Grundlage, dan Weltanschauung. Nah, apa itu filosofis Grundlage? Filosofis Grundlage adalah sebutan bahasa Belanda untuk Pancasila yang dikatakan sebagai dasar filsafat negara. Karena di dalam Pancasila itu terkandung unsur-unsur seperti alasan filosofis berdirinya suatu negara, dan setiap produk hukum di Indonesia itu harus berdasarkan nilai Pancasila. Nah, kemudian Weltanschauung adalah sebutan bahasa Jerman untuk Pancasila sebagai pandangan hidup, karena di dalam Pancasila itu terkandung unsur-unsur budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, dari sini itu kita dapat melihat bahwa perumusan Pancasila itu memang dibentuk berdasarkan kondisi nyata Indonesia yang beragam. Dari segi pola kehidupan masyarakatnya, serta dijadikan sebagai penuntun dalam kehidupan bernegara. Kemudian mengenai urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari sejarah Pancasila pada masa lalu, seperti yang pertama yaitu Pancasila tidak boleh dikaitkan oleh suatu rezim. Nah, pada era Orde Baru, Pancasila itu diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Sehingga pada era reformasi, Pancasila itu dianggap sebagai simbol dan instrumen politik rezim Orde Baru yang dipandang sebagai ornamen sistem politik yang represif.
Mengapa demikian? Karena masyarakat pada era reformasi itu seakan-akan merasa trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa Orde Baru yang mengatasnamakan Pancasila. Maka dari itu, pada awal era reformasi, Pancasila itu sempat mengalami absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terlalu banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap tinggalan-tinggalan Orde Baru. Bahkan pendidikan Pancasila pun itu sempat dilebur dalam kurikulum pendidikan. Menurut B.J. Habibie, Pancasila itu bukanlah milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Karena Pancasila itu adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Dan juga Pancasila itu harus justru terus-menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan. Mengaitkan Pancasila dengan suatu rezim tertentu itu adalah suatu kesalahan, karena meskipun rezim akan terus berganti, namun Pancasila harus tetap dijadikan pegangan. Apabila terjadi kemunduran pemerintahan pada suatu rezim, maka itu bukanlah bentuk kegagalan dari Pancasila, melainkan bentuk kegagalan mengimplementasikan Pancasila. Karena sejatinya Pancasila itu memiliki kandungan nilai-nilai baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next slide. Selanjutnya, poin kedua yaitu mengenai Pancasila tetap tak tergantikan. Pada awal kemerdekaan, banyak terjadi upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, seperti pemberontakan PKI, pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan oleh kelompok Perjuangan Rakyat Semesta, kemudian pemberontakan oleh kelompok Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, maksud dan tujuan pemberontakan kelompok tersebut itu tak lain adalah karena mereka ingin menggeser ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka yakini lebih tepat diterapkan di Indonesia. Nah, mengubah Pancasila itu kan sama saja dengan mengubah NKRI, baik dari segi bentuk negaranya yang tentunya nanti akan mempengaruhi sistem hukumnya juga. Kemudian latar belakang dan pendirian dari atau tujuan bernegara itu juga otomatis akan berubah, karena dasar negara itu bersifat final, tidak seperti konstitusi yang bisa diamandemenkan. Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai fundamen filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya. Kemudian di atasnya itu didirikan bangunan Indonesia yang merdeka, yang kekal dan abadi. Selain bersifat final, Pancasila sebagai dasar negara juga bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Maka dari itu, sekuat apapun upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara akan sangat mustahil untuk dilakukan. Next slide. Kemudian poin yang ketiga yaitu Pancasila tetap menjadi pilihan di tengah gempuran penggantian. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno tadi, bahwasannya Pancasila itu adalah bentuk pemikiran yang sedalam-dalamnya, yang artinya Pancasila itu bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Maka Pancasila itu adalah sebuah dasar untuk berbangsa dan bernegara yang sesuai bagi masyarakat Indonesia. Sehingga meskipun banyak pengaruh ideologi-ideologi lain, namun Pancasila tetap berdiri kokoh dan melekat di hati masyarakat Indonesia. Itulah beberapa poin penting mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang dapat kita jadikan pelajaran bersama, supaya di masa depan Pancasila tetap menjadi dasar negara tanpa ada alasan apapun untuk menentangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vanju atas pemaparan materinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan materinya. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian ataupun penyebutan kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana menurut kalian nih mengenai pertanyaan yang Bapak Bambang
cantumkan dalam MEP yang untuk yang soal pertama yaitu dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI meminta kepada peserta sidang untuk mengumumkan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, kemudian para the founding father antara lain Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang rumusan dasar negara tersebut. Nah, menurut pemahaman saudara, bagaimana para tokoh tersebut menggali rumusan dasar negara yang kemudian disepakati menjadi dasar negara Republik Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila. Nah, pendapat kalian itu bagaimana, teman-teman? Nah, mungkin untuk siapa ya? Anindya bagaimana nih? Ya, itu kan kemarin juga kita udah diskusi ya. Jadi menurut kami para tokoh tersebut tuh merumuskan dasar negara berdasarkan dengan nilai-nilai luhur, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata yaitu panca dan juga sila yang berarti 5 dasar. Sehingga Pancasila adalah 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk perumusan Pancasila mungkin bisa disampaikan oleh Dias. Baik, perumusan Pancasila berdasarkan masing-masing tokoh The Founding Fathers. The Founding Fathers ini ada 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Yamin, 2 ada Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin, beliau mengatakan bahwa perumusan pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia harus disusun berdasarkan watak peradaban Indonesia. Yang kedua ada Supomo. Dalam pidatonya, beliau mengemukakan 3 permasalahan yaitu pemerintahan negara, hubungan negara dan agama, dan bentuk negara. Supomo mengajukan kerangka pemikiran dengan teori negara, yakni teori perseorangan, teori pergolongan, dan teori integralistik. Ketiga teori tersebut menjadi rujukannya dalam merumuskan cita-cita negara. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Dalam menyampaikan dasar negara, beliau juga menanyakan pertanyaan retoris tentang Weltanschauung. Apa itu Weltanschauung? Adalah orientasi kognitif mendasar yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang individu dan masyarakat. Artinya Soekarno juga memperhitungkan dan menggali hal-hal mendasar yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, dari ketiga tokoh tersebut, kami bisa menarik kesimpulan yang sama bahwa para tokoh perumus dasar negara, waktu itu mereka merumuskan dasar negara dengan menggali dari nilai-nilai luhur yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sejak dulu. Baik, teman-teman, terima kasih untuk jawaban dari kalian dan pendapat dari kalian juga. Nah, untuk selanjutnya, soal yang kedua itu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia mengalami perkembangan dalam beberapa era, yaitu era pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Nah, jelaskan hal-hal penting mengenai perkembangan Pancasila dalam era-era tersebut. Mungkin ini akan dijelaskan menurut pendapat dari Asyodikul Fanju yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Raffi kepada Asyodikul Fanju. Menurut kalian, menurut kamu gimana pendapatnya? Ya, menurut saya hal penting pada Pancasila di era kemerdekaan itu adalah Pancasila telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan pengesahan UUD 1945. Selain itu, pada tahun 1950 sampai 1965-an, itu banyak tokoh-tokoh Indonesia yang ingin melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Namun akan tetapi Pancasila itu tetap dapat berdiri kokoh sampai saat ini. Nah, Pancasila di era pra-kemerdekaan adalah Pancasila pertama kali dirumuskan oleh BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Dalam BPUPKI terdapat rapat perumusan dasar negara yang terdiri dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah rapat BPUPKI, Pancasila kemudian dibahas dalam program Jakarta oleh Panitia 9. Nah, perkembangan Pancasila
era Orde Lama, itu terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden, yaitu apakah menggunakan dasar negara pada Piagam Jakarta atau dasar negara resmi 18 Agustus. Namun kedua usulan tersebut itu tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Sidang tersebut menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Nah, kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 pada pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Selanjutnya mengenai tanggapan Pancasila pada era Orde Baru akan disampaikan oleh Handrafi. Oke. Menurut saya, dinamika Pancasila pada era Orde Baru itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang kita kenal dengan nama P4. P4 merupakan tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsir sepihak dijadikan ideologi tunggal dan didoktrinkan pada masyarakat. Warga negara yang memiliki beda tafsir, tidak sepemahaman, dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak Orde Baru dianggap melanggar ideologi. Nah, dinamika masa reformasi. Setelah tumbangnya Orde Baru, terjadi fobia terhadap Pancasila karena Pancasila pada Orde Baru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan terjadi banyak penyimpangan. Segala hal yang berbau Pancasila seolah-olah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Segala hal kesalahan Orde Baru dilimpahkan pada Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah ideologi kosong atau terbuka. Bisa disusupi dengan berbagai macam kepentingan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapat kalian yang sudah kalian sampaikan mengenai soal yang sudah diberikan di dalam MMP. Mungkin itu saja pendapat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.